Bantah ada intimidasi, Polri sebut Saka Tatal bohong saat diperiksa tahun 2016. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait kasus pembunuhan Vina Dewi, 16, dan Muhammad Rizky, 16, atau Eki di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan kecenderungan Saka Tatal berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Bahkan keterangan dari Bapas ini dari ahli, dibocorin dikit boleh ya, jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Ini diperiksa oleh penyidik Polresta Cirebon dibesarin atau foto diperlebar lagi bahwa Saka Tatal di foto diperiksa dalam keadaan baik-baik aja tidak ada intimidasi didampingi perempuan di depan adalah tantenya. Kemudian yang pakai jilbab adalah ibunya. Kemudian yang belakang laki-laki ada dari Bapas, tutur Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Muhammad Rizky Rudian atau Eki, di Cirebon, Jawa Barat. 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku yakni Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. 1 pelaku tersebut saat ini diketahui sudah bebas karena hanya menjalani masa hukuman 4 tahun. Sekitar 8 tahun berlalu, polisi menetapkan Pegi Setiawan alias Perong sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Polisi juga merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16,
alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Keberadaan ayah Eki, Ibtu Rudiana menjadi misteri setelah kematian anaknya dan Vina mencuat di 2024. Ibtu Rudiana sempat muncul memberikan klarifikasi. Ia menyebut selama 8 tahun tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon. Bukannya terang, kematian Eki dan Vina kini malah semakin rumit. Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terbaru berdasarkan informasi dari penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri. Beliau, Kapolri, perintahkan untuk Propam, Irwasum turun. Jadi sudah memeriksa Ibtu Rudiana, cuma hasilnya tidak diekspose, kata Arianto, Minggu, 16 Juni 2024. Tapi yang jelas sekarang ini proses yang dilakukan oleh Polda adalah kelanjutan daripada proses yang dulu dianggap sudah tuntas tapi dianggap bermasalah. Arianto menyampaikan, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya, pada 2016, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Pasti dalam kasus ini yang nomor 1 diperiksa adalah Ibtu Rudiana, karena disitulah mulai terjadi blunder, kata Arianto dikutip. Dugaan saya jelas itu memang dia, Rudiana, kan bikin LP, ikut melakukan penangkapan. Apakah Kasat Narkoba boleh tangkap urusan pidana hukum? Karena polisi kan demi kecepatan dalam rangka pengejaran siapapun itu dikejar, kelengkapannya dilengkapi kemudian.